Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ayu Pratiwi, nomor pokok mahasiswa 101-20-227E, kelas 4, Prodi Manajemen S1, mahasiswa dari STS TNB Bandung Business School. Di sini saya telah merangkum beberapa materi guna untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah komunikasi bisnis. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang dasar-dasar korespondensi bisnis. Korespondensi bisnis yaitu suatu kegiatan korespondensi yang dilakukan dalam dunia bisnis, baik dalam bentuk surat, memo, agenda proposal, maupun laporan bisnis. Surat yaitu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis. Sedangkan surat bisnis yaitu surat yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis tertulis. Fungsi surat bisnis yaitu yang pertama, sebagai wakil atau duta. Yang kedua, sebagai alat pemberitahuan, permintaan, permohonan, buah pikiran atau gagasan. Yang ketiga, sebagai alat tulis. Yang keempat, sebagai alat pengingat. Yang kelima, sebagai bentuk sejarah. Dan yang keenam, sebagai pedoman kerja. Surat bisa digolongkan dalam beberapa golongan. Yang pertama, surat menurut tujuan atau maksud, yaitu ada surat pemberitahuan, surat golongan, surat edaran, surat perintah. Surat menurut wujudnya itu contohnya seperti telegram, telex, kartu pos, dan surat bersampul. Menurut sifat dan pengirimnya, contohnya surat pribadi, surat rahasia, surat sangat rahasia, surat resmi. Selanjutnya tentang lamaran. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseteruan terbatas, yang pada umumnya memiliki bagian-bagian yang berisi tentang identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian. Tematis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menulis tanggal dan tempat pembuatan surat. Yang kedua, lampiran data. Yang ketiga, alamat yang akan dituju. Yang keempat, salam hormat pembuka. Yang kelima, isi. Yang keenam, penutup. Dan yang ketujuh, salam penutup, tanda tangan, dan juga nama lengkap. Selanjutnya, resum. Resum adalah dokumen yang berisi pengalaman, keahlian, pendidikan, dan pencapaian seseorang. Dengan kata lain, resum adalah dokumen yang dibuat memberikan gambaran singkat tentang mengenai calon karyawan, terutama dari sisi pengalaman dan kemampuan. Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dua belah pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Dari wawancara itu sendiri untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Etika wawancara. Yang pertama, identifikasi diri dengan menyebutkan nama. Yang kedua, jelaskan tujuan dari topik wawancara. Yang ketiga, datanglah tepat waktu dan sesuai yang dijanjikan. Yang keempat, memperhatikan penampilan, termasuk dengan cara berpakaian kita. Dan yang kelima, bersikap sopan, santun, dan ramah. Dan yang keenam, menggunakan bahasa yang komunikatif. Selanjutnya materi tentang pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis serta negosiasi. Di laporan bisnis itu yaitu sebagai suatu pesan yang objektif, yang teratur dan tersusun digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Jenis laporan yaitu ada 3. Yang pertama, laporan formal dan informal. Yang kedua yaitu laporan berdasarkan panjang pendeknya laporan. Yang ketiga yaitu karakteristik laporan berdasarkan isi pesan yang ditulis, apakah informasional atau analisis. Proposal bisnis atau proposal usaha adalah dokumen yang dibuat oleh pengusaha untuk menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya pada bisnis tersebut. Hal-hal yang wajib termuat di dalamnya yakni gambaran real mengenai usaha, analisis faktor internal dan eksternal melalui sistem SWOT, serta prospeknya di masa depan. Selanjutnya, presentasi bisnis.
Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambilan keputusan. Tujuan presentasi bisnis yaitu yang pertama, menginformasi pesan-pesan bisnis kepada audiens, yang kedua, menghibur audiens, yang ketiga, menyentuh emosi audiens, dan yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Selanjutnya tentang negosiasi. Negosiasi menurut Jackman 2005 yaitu suatu proses yang terjadi di antara dua belah pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut mulanya memiliki pemikiran yang berbeda, sampai akhirnya semua pihak dapat mencapai sebuah kesepakatan. Adapun tujuan dari negosiasi, yang pertama, mencapai kesepakatan bersama, yang kedua, mengurangi konflik perdebatan, dan yang ketiga, saling menguntungkan antar pihak. Materi selanjutnya yaitu tentang rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Rapat bisnis didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Ada beberapa ciri tentang bagaimana sebuah agenda rapat bisnis menjadi baik. Yang pertama, tanggal, tempat, waktu mulai, dan waktu selesai. Yang kedua, rumusan tujuan dan maksud rapat. Yang ketiga, siapa saja yang hadir. Yang keempat, topik yang akan dibahas. Yang kelima, alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas. Selanjutnya tentang materi laporan bisnis. Laporan bisnis yaitu suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Menurut Herta A. Murphy, tulisan laporan bisnis oleh suatu perusahaan adalah Penulisan laporan bisnis oleh suatu perusahaan adalah untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, untuk mendokumentasi prestasi bekerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan, untuk memperoleh sumber pendanaan. Bagian pokok laporan bisnis yaitu 1. Pendahuluan, 2. Teks, dan 3. Penutup. Materi selanjutnya yaitu tentang laporan singkat. Laporan singkat kebanyakannya yaitu hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat dibentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 lembar. Dalam merencanakan laporan singkat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tujuan, audiens, dan subjek laporan. Langkah-langkah membuat laporan. 1. Membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kedua, menyusun kalimat pembukaan. Yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi tentang gagasan-gagasan pokok. Dan yang keempat, menulis kalimat penutup. Materi selanjutnya yaitu laporan formal. Laporan panjang sering disebut juga dengan laporan formal. Secara umum, jumlah halaman laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam menyusun suatu laporan formal sangatlah penting. Dalam membuat perencanaan formal, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, membuat kerangka untuk melakukan analisis. Yang ketiga, menyusun rencana kerja. Yang keempat, melakukan penelitian atau riset. Dan yang kelima, menganalisis data. Materi selanjutnya yaitu praktek memimpin rapat dan membawa surat resmi. Pemimpin rapat yaitu leader, pemimpin atau ketua yang mengatur berjalannya suatu rapat atau pertemuan. Biasanya mereka adalah orang-orang yang memimpin rapat kerja di setiap organisasi atau perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan oleh pemimpin rapat saat memimpin rapat. Yang pertama, terpaku dengan waktu. Yang kedua, jangan biarkan rapat berakhir tanpa hasil. Yang ketiga, jangan berbagi informasi di ruang rapat. Yang keempat, jangan biarkan orang berpikir keras. Yang kelima,
Jangan terlalu sopan atau tidak boleh terlalu kasar. Yang keenam, pastikan pelaksanaan keputusan rapat. Selanjutnya, surat resmi. Surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, organisasi, lembaga, maupun instansi tertentu, guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Macam surat resmi: yang pertama, surat keputusan; yang kedua, surat permohonan; yang ketiga, surat perintah; dan yang keempat, surat kuasa. Surat resmi yaitu: 1. Kepala surat atau kep surat; yang kedua, nomor surat; yang ketiga, tengah surat; yang keempat, lampiran; yang kelima, bagian salam pembuka; yang keenam, isi surat; yang ketujuh yaitu salam penutup; dan yang kedelapan, tanda tangan dan nama pengirim. Materi selanjutnya yaitu tentang komunikasi dengan teknologi informasi. Komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan praktik bisnis dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya, teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang melibatkan pengembangan, perawatan, dan penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk memproses dan mendistribusikan data. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, salah satunya adalah dalam komunikasi, khususnya komunikasi bisnis. Adapun penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis: yang pertama, untuk menjalin kerjasama atau kolaborasi; yang kedua, menciptakan dan mengembangkan produk atau jasa; yang ketiga, bertukar informasi; yang keempat, memudahkan akses komunikasi dan informasi; dan yang kelima, menghemat waktu. Selanjutnya, penggunaan media sosial dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu untuk membangun jaringan; yang kedua yaitu menerima informasi dari konsumen; dan yang ketiga, memperkecil pengeluaran; yang keempat, menjadi tempat iklan; dan yang kelima, lebih efektif. Selanjutnya, presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat. Ini apa? Bye.